Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video ini gue ingin membahas terkait dengan Patrick Dorgu ya. Sumber gue akan ambil dari data MB. Jadi ada thread ini terkait dengan Patrick Dorgu. Dan nanti gue juga akan bandingkan dia dengan Alvaro Fernandes. Nah, gue akan bandingkan dia dengan Alvaro Fernandes dan juga dengan Nuno Mendes ya. Dua pemain yang memang juga disebutkan diminati oleh Manchester United. Oke, dari chart yang dimiliki ini ditunjukkan oleh data MB, ada 4 poin kekuatan dan juga 4 poin kelemahan dari Patrick Dorgu. Kekuatannya yaitu adalah di situasi atau keadaan defensif ya, volume defensif, volume menyerang, membawa bola, dan juga kualitas dari crossing. Kelemahannya ada pada akurasi passing, rating melakukan duel secara aerial, defensif duelnya, dan juga peluang yang diciptakan untuk pemain yang masih berusia 20 tahun. Patrick Dorgu disebutkan ini juga memimpin ya fullbacks dan juga wingbacks di 7 liga tops untuk duel-duel ofensif dibandingkan dengan pemain lain. Jadi dan angkanya ini cukup atau grafiknya cukup telak ya. Patrick Dorgu ini di sisi ofensif atau duel-duel ofensif. Dan ini juga bagaimana disebutkan bahwa Patrick Dorgu yang ternyata ini bisa bermain di dua sisi, baik itu di kanan maupun juga di kiri. Jadi menurut gue ini merupakan poin plus dari pemain muda ini, di mana dia ternyata versatile nih, tidak hanya bisa bermain di satu sisi tapi juga bisa di dua sisi. Nah, kalau melihat dari hal tersebut, terutama dari 8 poin tadi yang dibagi 4 poin kekuatan dan juga 4 poin kelemahan, untuk pemain yang masih berusia 20 tahun ini memang ada banyak hal yang harus bisa diperbaiki, pun juga harus memaintain hal yang menjadi faktor positif dari Patrick Dorgu. Kekuatannya ada pada defensive volume dan juga attacking volume. Tapi bagaimana duel yang dilakukan, ya defensive duel, ini dia tidak bagus nih, dinilai sebagai salah satu kelemahan. Dan seperti kita ketahui, Liga Inggris salah satu liga yang memiliki situasi fisik yang duel fisik yang tinggi, dan ini menjadi perhatian sih menurutku, walaupun sekali lagi dia masih berusia 20 tahun. Nah, terkait dengan chance creation ini termasuk kelemahan. Ini menunjukkan menurut gue secara ringan amatiran, intelijensi dari Patrick Dorgu ini harus ditingkatkan ya, terkait dengan menciptakan peluang-peluang. Walaupun dia memiliki poin bagus nih di dribbling dan juga kualitas crossing. Artinya mungkin dia tipe pemain yang lebih sporadis gitu ya dalam melakukan serangan, membawa bola dan melakukan crossing. Apakah ini dibutuhkan oleh Manchester United? Menurut gue secara ringan amatiran, ini salah satu hal yang kalau dibandingkan dengan Diogo Dalot sering gue lihat dia nampak ragu-ragu ketika bermain di wingback sebelah kiri ya, dalam situasi one on one. Padahal dengan formasi 3-4-2-1 mengandalkan, atau salah satu faktor kekuatannya ada pada sayap ya, wingback sayap kanan maupun kiri, situasi one on one ini salah satu atribut yang harus bagus. Artinya ketika dia menghadapi pengawalan atau hadangan dari pemain defensif lawan, tidak harus bola itu dialirkan ke tengah atau ke belakang. Dia harus berani menurut gue, dan juga harus berhasil. Dan ini kan salah satu poin yang terlihat jelas dari Ahmad misalnya. Ahmad ketika dimainkan sebagai posisi wingback sebelah kanan, dalam situasi one on one, dia berani membawa bola. Dia berani beradu one on one. Dia memiliki skill. Modalnya seperti itu. Skill dan juga kecepatan. Nah,
Diogo Dalot, menurut gua dia sebenarnya punya modal tersebut, tapi dia sering ragu-ragu ya. Instingnya kurang oke juga. Agresivitas itu juga merupakan atribut lain yang harus dibutuhkan di situ. Nah, Patrick Dorgu nampaknya dari yang disebutkan tadi poin plusnya di situ tuh. Dia berani membawa bola, dan ketika dia berhasil membawa bola, ketika dia memasuki sepertiga akhir, crossing kualitasnya pun juga bagus. Nah, kualitas crossing ini juga yang menjadi perhatian gue. Manchester United sering sekali para pemain sayapnya ketika sudah masuk lalu melakukan crossing kurang oke kualitasnya, baik itu Dalot ataupun juga Garnacho. Sementara Amat punya tipe yang berbeda. Dia nampaknya lebih suka eksekusi ya. Walaupun juga kualitas crossingnya tidak cukup oke. Dan nampaknya ini pembedaan ini yang ingin misalnya ya Manchester United mendatangkan Patrick Dorgu untuk diperbaiki, terutama dari sisi ofensif. Nah, ada perbandingan antara Patrick Dorgu dengan Diogo Dalot. Tentu saja ini tidak bisa apple to apple ya, karena satu Lecce, satu Manchester United, artinya satu di Serie A, satu di Premier League. Tapi dari sekilas bahwa memang crossing dan juga membawa bola ini menjadi dua atribut yang paling unggul dari Dorgu. Bahkan presentasi duel pun juga Dorgu lebih baik dibanding Diogo Dalot. Dari situ menurut gua perbandingan antara defensif dan juga ofensif, Dorgu sedikit lebih bagus ini dibandingkan Diogo Dalot. Walaupun defensive action Dalot lebih bagus, progressive passing Dalot lebih bagus. Karena itu tadi mungkin ya Dalot kurang berani untuk ambil inisiatif one on one, dia lebih memilih untuk melakukan passing yang kualitasnya bagus, misalnya ya progressive passing itu tadi ya, true pass dan lain-lain. Nah, kalau dibandingkan dengan pemain lain yang juga dikaitkan dengan Manchester United, Nuno Mendes, Patrick Dorgu, dan juga Alvaro Carreras, ini dia ya, bahwa memang Nuno Mendes ini unggul di carrying bola ya, membawa bola, dan juga di aerial duel presentasi. Sementara Dorgu terlihat jelas nih bahwa keunggulannya ada pada crossingnya. Sementara progressive passing, Dorgu dengan Alvaro Fernandes ini hampir sama, berbanding jauh. Nuno Mendes dan Alvaro Fernandes ya, dua pemain ini memiliki progressive passing yang hampir sama. Tadi kita lihat ya, progressive passing Diogo Dalot pun juga oke, lebih bagus daripada Dorgu. Tidak dengan Dorgu dia lebih rendah di situ. Lalu Alvaro Fernandes juga bagus dalam presentasi duel dan juga defensive action. Dua faktor ini kalau tidak salah juga tadi hampir sama lah dengan Diogo Dalot, walaupun volumenya memang lebih banyak Alvaro Fernandes. Nah, dari sini kalau gue lihat ya, nampaknya memang yang lebih rata begitu kurang lebih ini ada pada Alvaro Fernandes, baik dari sisi defensif maupun juga dari atribut menyerang berupa membawa bola ya, dribbling dan juga crossing. Walaupun dia kalah dengan Patrick Dorgu, tapi dia juga bukan kalah yang jauh gitu. Dari sini menurut gue terlihat jelas bahwa nampaknya yang lebih, menurut gue secara amatir lebih menarik justru Alvaro Fernandes nih dari Benfica. Dan ini belum diperpanjang juga terkait dengan harga ya, karena Manchester United memiliki buyback clause atau klausul beli yang lebih murah dibanding dengan Dorgu. Tapi gue nggak tahu kenapa kok manajemen Manchester United lebih memilih Patrick Dorgu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, dari dua nama lain ataupun tiga nama ini, Nuno Mendes, Patrick Dorgu dan juga Alvaro Fernandes, lebih memilih mana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.